kalaunya sudah sakit untuk beribadah pun sulit. Kata Rasulullah, apakah ada kalimat yang terakhir diucapkan oleh sahabat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia ini ada yang sifatnya pasti dan tidak pasti. Jadi kesempatan subuh hari ini belum membahas tentang sesuatu yang pasti di dunia ini. Jadi ada 3 hal yang sifatnya pasti di dunia ini yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah tua. Yang namanya tua adalah proses kehidupan di dunia ini. Kita tahu ada dari masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa hingga masa tua. Apa kita merasa tua? Tergantung. Kalau kita berkumpul bersama kuitan, berkumpul bersama orang tua kita, berkumpul bersama kain ini kita merasa muda. Tetapi kalau kita berkumpul bersama anak-anak kita, keponakan kita, bersama cucu-cucu kita, nah tentunya kita sudah tua. Makanya terkait dengan tua inilah, maka terkadang ada orang alasan, kenapa kamu tidak ibadah? Kenapa kamu tidak bertobat? Kenapa kamu tidak aktif di dalam melaksanakan pendekatan diri kepada Allah? Alasannya sepele aja, nanti aja, tunggu tua. Cuma kan terkadang tua itu tidak jaminan. Kenapa? Karena kalau sudah tua itu fisik kita sudah melemah. Kalau kita muda suruh lari ya berapa kilometer masih sanggup ya. Tapi kalau sudah tua, jangankan berkilometer, sini ke depan aja kadang sudah manggah, uyuh. Sama dengan ketika kita ibadah, suruh berapa rakaat pun sanggup aja. Tapi kalau sudah tua, jangankan untuk banyak rakaat, terkadang untuk berdiri lama pun tidak sanggup. Kadang ada perlu pakai kursi, kadang tidak bisa duduk berlama-lama dan sebagainya. Makanya yang namanya tua ini adalah sesuatu yang pasti. Makanya kita harus di masa muda inilah kita bisa mengoptimalkan, bisa memaksimalkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua apa? Yang sifatnya pasti di dunia ini yang harus kita persiapkan adalah sakit. Sakit adalah kondisi badan kita, fisik kita yang melemah karena ada gangguan, karena penyakit ataupun lain sebagainya. Kadang-kadang orang bisa merasakan nikmatnya sehat kalau sudah sakit, apalagi sakitnya yang kronis, sakitnya yang tidak kunjung sembuh. Terkadang ada penyesalan, kenapa waktuku sehat dulu kadang menjaga kesehatan ini sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan sakitnya macam-macam Pak. Sakitnya ilmiah. Kalau orang bahari dulu sakit garing tuh sakit kepala lawan sakit gigi. Nah sekarang udah macam-macam. Karena apa? Karena tidak bisa menjaga pola hidup, tidak bisa menjaga pola makan. Terkadang yang penting nyaman liur apapun dimakan. Kalau sudah sakit baru ada penyesalan. Makanya sekarang penyakit itu macam-macam. Ada yang namanya hipertensi, ada yang namanya kolesterol, ada namanya diabetes, ada yang namanya asam urat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga makan kita. Berawal dari makanan, pantangannya juga akhirnya harus menjaga makanan. Kayak orang diabetes tidak boleh makan yang manis-manis. Kalau makanan, kalau ada manis itu kadang nyaman rasanya, hambar. Teh tanpa gula, kopi tanpa gula, makanan apapun tanpa gula
Nah itu udah, kalau sudah ada pantangan itu kita harus bisa menjaganya. Supaya apa? Supaya kita tidak ganggu penyakit kita. Makanya terkait dengan sakit ini, di masa kita sehat inilah harus bisa menjaga sebaik-baiknya makanan kita, perlu juga asupan gizi, vitamin, juga menjaga kebugaran kita dengan rutin berolahraga dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya badan kita tetap sehat, supaya badan kita tetap bugar. Karena kalau sudah sakit, untuk beribadah pun sulit. Makanya harus juga kita persiapkan. Yang ketiga yang harus kita persiapkan di dunia ini adalah kematian. Kematian ini adalah akhir dari kehidupan. Batas bahwasanya kita akhir hidup di dunia. Semua orang akan mati. Bagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia akan menemui kematian, siapapun. Apakah tidak tua, muda, dan lain sebagainya. Karena yang namanya kematian ini sifatnya misteri. Kita tidak bisa menebak. Kalau kita bisa tahu kapan kita mati, kalau manusia itu tahu ajalnya kapan tibanya, misalkan ada pemberitahuan seminggu atau sebulan lagi akan mati, tentunya dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Makanya ini rahasia Allah. Terkadang yang namanya rahasia Allah itu manusia bisa merencanakan, tapi Allah lah yang menentukan. Kalau sudah ajal itu tiba, yang namanya manusia tidak bisa menangguhkan, baik itu memajukan ataupun memundurkannya. Kita biasanya kena aja, belum saatnya tidak bisa. Karena pernah belum baca dalam satu kitab itu kisah seorang hamba ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Dia minta kepada malaikat Israel supaya diberi 1 tahun pada dengan Allah, beri aku 1 tahun untuk beribadah. Apa kata malaikat Israel? Sudah banyak tahun-tahun yang engkau lewati, inilah masa hidupmu. Kada kurang akal baik. Kalau ada setahun sebulan lah. Apa jawab malaikat Israel? Sudah banyak bulan-bulan yang engkau habiskan. Inilah saatnya. Jadi minta lagi seminggu, sama jawaban, sampai mentoknya ke beberapa menit. Nah itulah waktu habis. Jadi kita tidak bisa menangguhkannya walaupun sesaat pun. Mungkin aja ketika diberikan kesempatan hendak bersedekah, hendak mewasiatkan hartanya untuk di jalan Allah. Makanya dengan kematian ini sifatnya pasti di dunia ini. Makanya kita harus bisa mempersiapkannya. Sebagaimana itu ada kisah pada zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Sa'ban ini orang yang aktif, giat sholat berjamaah. Salah satunya adalah sholat subuh. Kalau sudah sholat subuh ini duduknya tidak pernah berubah, di pojokan dari hari ke hari. Rasanya sepele aja, kenapa duduknya di pojok? Aku tidak mau mengganggu dan diganggu oleh orang lain. Sibuk dengan berzikir, bertafakur kepada Allah. Singkat cerita, suatu hari ketika mau dilaksanakan sholat subuh, ternyata tidak terlihat. Sampai kata Rasulullah, di mana sahabat-sahabat, apa ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena khawatir sholat subuh terlambat, maka dilaksanakanlah sholat subuh berjamaah tanpa kehadiran sahabat. Setelah selesai, maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tahu kediaman sahabat? Ada salah satu, saya Rasulullah. Maka Rasulullah bersama sahabat mendatangi kediaman sahabat yang jarak tempuhnya beberapa jam dari masjid ke tempatnya sahabat. Ketika di rumah sahabat ketemu dengan istrinya sahabat,
yang menangis terseduh-seduh ketika ditanya Rasulullah di mana keberadaan Sa'ban. Kata istrinya Sa'ban telah meninggal dunia. Kata Rasulullah, tidak ada yang dapat menghalangi kehadiran Sa'ban di masjid, hanya kematian yang bisa menghalanginya. Kata Rasulullah, apakah ada kalimat yang terakhir diucapkan oleh Sa'ban? Kata istrinya, ada Rasulullah, 3 kata yang selalu diulang-ulang. Apakah itu? Yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Para sahabat bingung apa maksudnya. Tetapi Rasulullah dengan tersenyum karena Rasulullah memahami. Kata Rasulullah, itulah amal yang ditampakkan ketika seseorang akan meninggal dunia. Secara singkat kata Rasulullah, yang dimaksud dengan kenapa tidak lebih jauh lagi, jadi ketika dalam hidupnya selalu hadir di masjid untuk sholat subuh, jaraknya berkilo-kilo, 3 jam perjalanan. Nah, itu ketika meninggal ditampakkan oleh Allah amalnya, pahala. Jadi kata Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh lagi? Tentunya pahalanya lebih banyak lagi ya, yang akan didapatkan. Nah, jadi jangan khawatir kalau jarak masjid itu jauh, karena setiap langkah kita akan dihitung oleh Allah. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dalam suatu hari ketika perjalanan ke masjid, suasana dingin, Sa'ban ini memakai mantel atau jaket. Saking dinginnya pakai 2 lapis. Yang di dalam jaket yang baru dilapis dengan jaket yang buruk. Di tengah perjalanan ketemu dengan seseorang yang hampir mati kedinginan. Berikanlah berbagi jaket, tetapi jaket yang di luar dibawa sama-sama pergi ke masjid. Ketika meninggal itu ditampakkan oleh Allah pahala memberikan jaket yang buruk tadi. Ada penyesalan, yang buruk aja banyak pahalanya, apalagi kalau memberikan jaket yang baru. Yang ketiga, kenapa yang tidak semuanya? Suatu hari ketika Sa'ban mau makan sarapan, 1 cangkir susu dan roti, ternyata ada seorang pengemis yang datang menghampiri, yang kelaparan 3 hari tidak makan, meminta kepada Sa'ban. Oleh Sa'ban dibagilah 2. Susu yang secangkir sama-sama setengah cangkir, roti yang 1 biji dibagi 2, ya sama-sama makan separuh-separuh. Ya, ketika meninggal itu ditampakkan oleh Allah pahala dari setengah cangkir dan separuh roti. Ya itulah penyesalannya. Kenapa? Kalau gitu, kalau misalkan semuanya, tentunya pahalanya lebih banyak lagi. Itulah arti ucapan kalimat yang selalu diulang-ulang oleh sahabat Sa'ban radhiyallahu anhu. Sebagai kesimpulan terkait 3 hal yang pasti ini, yang pertama, dalam bulan puasa Ramadan kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Dari sekian banyak umur kita, manakah yang kita sudah optimal, maksimalkah dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Yang kedua, sehat. Banyak orang yang tidak mau berpuasa, khawatir kalau sakit. Padahal kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Dalam ilmu kesehatan pun ketika seseorang mau operasi, ketika mau medical check up, pasti anjurannya berpuasa terlebih dahulu. Yang ketiga, kematian. Makanya kita juga harus mempersiapkan di bulan Ramadan ini. Jadikanlah bulan Ramadan ini seperti hidup kita yang terakhir, karena kita tidak mengetahui kapan umur kita, apakah diberikan panjang umur atau tidak. Dengan itu maka kita tentunya akan memaksimalkan tahun ini dengan berpuasa Ramadan, dengan amal-amaliyah, berzikir, bertadarus, bersedekah, dan amal-amal puasa lain.
Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ulun akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.